Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktavrian Kustumora dengan NIM 333230130 dari kelompok 8 Statistika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengujian Innova untuk penerapan di soal tugas mingguan menggunakan software RStudio. Nah, untuk soal yang pertama, PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu, dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Nah, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi ada tim 1, 2, 3, 4, 5 dengan waktu sebagai berikut. Misalkan tim 1 45 detik, 48 detik, 46 detik, 47 detik, dan 44 detik. Begitu juga dengan tim 2, 3, 4, 5 memiliki waktunya masing-masing. Nah, dengan menggunakan analisis Innova satu arah, pada tingkat signifikasi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Untuk soal yang kedua, PT Avo Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif. Ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif dalam megapascal (MPa). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Nah, berikut datanya ada jenis material yang A itu aluminium alloy, yang A dilambangkan, yang kedua itu ada S lambangnya. Untuk materialnya itu stainless steel. Nah, di sini juga suhu pemanasannya ada dari 170, 190, 210, 230. Kemudian kekuatan tariknya ini ada dalam satuan megapascal, 300 megapascal, 310 megapascal, 330, dan lain sebagainya. Itu ada T, material ketiga. Material ketiga itu ada titanium alloy. Sama juga ini kekuatan daya tariknya dalam megapascal 500, 490, 510. Nah, dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah, pada tingkat signifikasi 5%. Tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, untuk soal tadi, soal 1 dan soal 2, kita harus ubah atau kita ubah bentuk datanya, kita ubah bentuk datanya ke dalam Excel. Nah, di sini untuk soal pertama, kita ubah nih. Jadi tadinya kan timnya itu menjadi sebaris gitu kan. Misalnya timnya per kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ada 5 kolom. Nah, dalam Excel kita ubah jadi satu. Jadi untuk timnya itu jadi satu kolom, tim 1, 2, 3, 4, 5. Dan di kolom kedua ini ada dari waktu inspeksi 45, 48, 46, 47, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, kita ubah juga bentuknya menjadi 3 kolom. Yang kolom kiri itu dari jenis materialnya ada aluminium alloy, kemudian ada stainless steel, sama yang terakhir ada titanium alloy. Di kolom kedua ada suhu pemanasan 170, 190, 210, 230, dan seterusnya. Dan di sini ada kekuatan tarik. Misalkan aluminium alloy, suhu 170, kekuatan tariknya 300 megapascal. Dan seterusnya sampai ke titanium alloy dengan suhu 230 dan kekuatan tarik 570 megapascal. Nah, selanjutnya kita masuk ke software RStudio untuk melakukan penyelesaian soal turing tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal package. Jadi package di sini tuh ada 4. Yang pertama, kita menginstal package Red Excel. Di sini gunanya seperti namanya untuk membaca dari file Excel. Kemudian yang kedua, install package SCAR. Di sini digunakan untuk melakukan analisis data. Contohnya dari Eleven Text dan uji homogenitas. Yang ketiga, ada install package Agricole. Jadi di sini digunakan untuk analisis data statistik seperti Innova itu sendiri. Yang terakhir adalah install package GGPUBR. Nah, digunakan untuk membuat grafik berdasarkan ggplot. Namun, pada soal kali ini tidak digunakan untuk membuat grafik, melainkan untuk menginterpretasikan hasil dari analisanya. Nah, setelah kita menginstal package, kita tuh harus mengaktifkan
si package tersebut. Caranya dengan sintak library dan package-nya namanya. Misalkan dari library read Excel, library car, library agricole, sama library ggpubr. Sekitaran. Nah, setelah package tersebut selesai diinstal serta selesai diaktifkan, kemudian kita mau masuk ke pengerjaan soal nomor satu. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus input data Excel-nya. Di sini kita definisikan soal Excel dari data soal satu dari data Excel file dari file Tuming Modul 4 statistika untuk soal satu berada pada sheet 1. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan faktor dan variabel dependent. Tim sebagai faktor atau kategori yang digunakan, kemudian waktu inspeksi di sini sebagai numerik atau eh, data kuantitatif yang akan digunakan untuk pengujian. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian Levin test untuk homogen data. Jika nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka diasumsikan homogen ragam data terpenuhi. Levin test ini digunakan sintaksnya Levin test waktu inspeksi, tim. Sekarang, nah di sini dapatkan nilai P-nya itu sebesar 0,09455. Artinya, nilai P dari hasil perhitungan ini lebih besar dari nilai P yang ada pada persyaratan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. Setelah kita lakukan tes homogen data, kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek apakah data tersebut sudah normal dengan menggunakan uji Shapiro. Di sini sama untuk syaratnya, jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka diasumsikan bahwa si data itu telah normal. Shapiro test itu yang diuji adalah dari waktu inspeksi. Sekarang, nah di sini didapatkan p-value-nya sebesar 0,5951, di mana nilai p-value ini lebih besar dari nilai P di persyaratan. Artinya, si data tersebut telah normal berdasarkan uji Shapiro. Nah, selanjutnya kita akan menyusun model ANOVA. Nah, model ANOVA ini disusun menggunakan model dari regresi linear. Di sini yang dinilai dari waktu inspeksi dan tim untuk soal 1. Kemudian kita run, sehingga didapatkan untuk nilai P-nya sebesar 0,2817. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk H0 itu diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan waktu inspeksi antar tim. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini menggunakan ANOVA 2 arah. Di sini sama kayak soal 1. Yang pertama kita harus input data Excel. Jadi soal 2 sama di file Tuming Modul 4 statis, bedanya di sheet 2. Nah, kemudian kita akan definisikan faktor dan variabel dependennya. Di sini faktornya itu ada 2, dari jenis, material, dan suhu pemanasan. Jadi kategorinya itu dari jenis dan suhu. Kemudian yang bakal dilihat itu dari ketahanannya. Ketahanannya sebagai variabel dependennya. Nah, oh iya, di sini tuh bakal muncul nih, kayak tadi soal 1. Kayak tadi soal 1 tuh muncul datanya kayak tim waktu inspeksi. Nah, itu juga untuk soal kedua. Soal kedua ini muncul untuk data Excel-nya. Kayak dari jenis material, aluminium alloy, terus stainless steel sama titanium alloy. Terus ada dari suhu pemanasan, ada dari ketahanan kekuatan tarik. Nah, ini sama juga nih value-nya soal 2 kalau dalam bentuk tulisan tuh
jenisnya itu ada alloy, itu ketahanan 300, 310, 330, 340, suhunya di 170, 190, 210. Timnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Waktu inspeksinya dari 45, 48, 46, 47, 44, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan melakukan uji Levin test untuk melihat kehomogenan ragam data tersebut. Apakah ragam tersebut saling homogen di antara dua kategori tadi itu dari jenis sama suhu. Nah, untuk persyaratan itu jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka asumsi kehomogenan ragam data telah terpenuhi. Di sini untuk sintaksnya Levin test ketahanan jenis dikali suhu untuk data soal 2. Kitaran. Nah, di sini dapatkan untuk P-nya itu di 0,9219. Berarti nilai P yang di sini, yang tes Levin test itu lebih besar dari nilai P yang di sini, dari P persyaratan. Karena 0,9219 itu lebih besar dari 0,05. Sehingga data tersebut telah homogen. Kemudian kita lanjut. Pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Sama, untuk uji Shapiro itu jika P-nya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut diasumsikan telah normal. Dataran. Nah, di sini didapatkan bahwa P-value-nya di 0,1483. Sama ya, berarti nilai ketahanan dari kekuatan tarik ini lebih besar dari peluang 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 normalisasi datanya itu 0,1483, berarti lebih besar dari 0,05. Jadi data tersebut telah dianggap normal. Yang terakhir, kita akan menyusun model ANOVA dengan menggunakan regresi linear dari jenis dikali suhu. Nah, di sini dapatkan P-nya itu di 0,9233. Berarti 0,9233 itu lebih dari 0,05. Berarti peluangnya itu lebih besar dari si tingkat signifikasinya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak, H0 diterima, dan H1 ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh interaksi dari suhu dan jenis material terhadap ketahanan kekuatan tarik. Nah, dapat disimpulkan untuk soal yang kedua ini, berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama, diperoleh p-value sebesar 2,2 kali 10 pangkat min 16. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai signifikansinya di 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, jenis material memiliki pengaruh atau hubungan terhadap ketahanan kekuatan tarik. Nah, yang kedua, berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua, diperoleh nilai p-value sebesar 2,107 kali 10 pangkat minus 10. Karena nilai p-value lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya suhu pemanasan memiliki pengaruh atau hubungan terhadap kekuatan tarik. Dan terakhir, berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga, diperoleh nilai p-value sebesar 0,9233. Karena p-value memiliki nilai yang lebih besar dari nilai signifikansinya, 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Yang artinya tidak terdapat jenis material dan suhu pemanasan terhadap ketahanan kekuatan tarik. Sekian dari saya mengenai pengujian menggunakan ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.